Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung kembali program Venus Weekend edisi Sabtu 14 Juni 2025. Kita langsung saja Venus Weekend selengkapnya bersama saya Lisa Ratnatania. Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Lampung melakukan kunjungan ke Pulau Penyengat untuk melihat sejarah dan warisan budaya di Kepulauan Riau. Di sela-sela kunjungan kerja di wilayah Kepulauan Riau, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani menyempatkan diri untuk mengunjungi destinasi wisata religi Pulau Penyengat pada Jumat 13 Juni 2025. Dalam kunjungan ke Pulau Penyengat itu, Gubernur Jateng dan Lampung didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang serta jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kepri. Setibanya di Pulau Penyengat, Gubernur Jateng dan Lampung beserta rombongan menggunakan gerobak listrik menuju ke Balai Adat. Dilanjutkan dengan ziarah ke makam dan berakhir di Masjid Raya Sultan Riau. Kunjungan ini menjadi momentum silaturahmi antar provinsi sekaligus ajang pertukaran nilai budaya dan wawasan kebangsaan yang berakar dari peradaban Melayu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Lutfi menyampaikan kekagumannya terhadap kekayaan budaya dan nilai religius yang dimiliki Pulau Penyengat. Pasalnya, Pulau Penyengat membuktikan bahwa rumpun Melayu adalah basis bahasa Indonesia. Di Pulau Penyengat ini banyak nilai-nilai religius yang harus kita contoh untuk daerah kita. Kita waktu dulu ingat bahwa rumpun Melayu itu adalah basisnya terkait dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada Gurindam 12. Dan saya baru tahu bahwa rumpun Melayu yang sering kita pelajari di Pulau Jawa itu pusatnya Melayu itu di sini. Dan ini kita buktikan tadi kita sudah dari pasal Gurindam 1 sampai 12 ada nilai-nilai rumpun Melayu yang menjadi ibu asuh atau ibunya bahasa Indonesia di sini. Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani juga menyoroti kemajuan literasi masyarakat Pulau Penyengat yang menurutnya sangat luar biasa dan patut dijadikan contoh. Ia menyebut keberlanjutan nilai-nilai sejarah dan budaya merupakan fondasi penting dalam membangun karakter bangsa yang berakar pada jati diri dan kearifan lokal. Ada luar biasa, jadi Pulau Penyengat tidak perlu memberitahu kepada kami ya, tidak perlu daerah itu penuh dengan komunitas atau kaya raya dengan tambang, tapi dengan pendidikan, dengan tingginya peradaban mempunyai kontribusi yang luar biasa kepada Indonesia. Bunda, bagaimana literasi, kemajuan literasi Pulau Penyengat luar biasa bisa mempengaruhi seluruh publik ini. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Gubernur Maluku Utara mengagumi keberadaan fasilitas Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Riau, Gubernur Maluku Utara Serly Joanda berkesempatan meninjau berbagai produk IKM di Gedung Dekranasda Kepri pada Jumat 13 Juni 2025. Peninjauan tersebut mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga pakaian tradisional khas Melayu. Tak hanya melihat produk jadi, Gubernur Maluku Utara Serly bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga menyaksikan proses pembuatan tenun di lantai dasar gedung, mulai dari benang hingga menjadi kain tenunan siap pakai. Gubernur Serly Joanda mengungkapkan kekagumannya pada Gedung Dekranasda Kepri yang dinilai sangat terintegrasi dalam mendukung kemajuan industri kecil menengah atau IKM. Menurutnya, produk UMKM lokal binaan Dekranasda Kepri itu memiliki nilai jual tinggi karena kemasannya sangat menarik dan tertata rapi. Ia menyebut kunjungannya ke Kepri kali ini merupakan bagian dari upaya membangun kolaborasi antar daerah sekaligus sebagai bentuk studi banding agar Provinsi Maluku Utara dapat membangun gedung Dekranasda yang serupa. Luar biasa bangunan Dekranasda, sangat terintegrasi. Ada bantuan mulai dari bantuan pendaftaran IKM-nya, bantuan desain packaging, dibikin kemasan juga, bantuan PIRT, ada juga kerjasama untuk pendaftaran haki, dibantu dijualkan, packagingnya sangat baik, bangunannya juga indah, rapi, bersih, dan ber-AC. Tadi saya juga turun ke lantai bawah melihat ibu-ibu menenun dari benang sampai jadi kain tenunan, sangat indah, terintegrasi menjadi one stop service untuk para UMKM ya, pelaku usaha.
Diketahui kunjungan Gubernur Maluku Utara yang bersamaan dengan Gubernur Jateng dan Gubernur Lampung ke Kepri adalah dalam rangka kegiatan MOU dan Capacity Building kerjasama antar daerah antara Provinsi Kepri, Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Bupati Bintan Robi Kurniawan resmi melantik ribuan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan sebagai P3K dan PNS. Bertempat di halaman kantor Bupati Bintan, sebanyak 1.199 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan 42 pegawai negeri sipil dilantik Bupati Bintan Robi Kurniawan pada Jumat 13 Juni 2025. Pelantikan dan penyerahan SK tersebut diberikan pada peserta P3K yang telah dinyatakan lulus pada seleksi tahap pertama beberapa waktu lalu. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengungkapkan sebanyak 1.200 ASN tercatat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan pada pelantikan tahap pertama ini. Namun terdapat satu orang yang masih terkendala teknis sehingga belum menerima SK. Alhamdulillah kita melantik teman-teman P3K kurang lebih berjumlah 1.199 tahap 1. Dia sebenarnya ada 1.200, tapi satu ada yang SK-nya masih menunggu. Karena ada perbedaan inilah pada saat ya pendaftaran ini. Ada yang D4 atau S1. Ini bukan akhir dari pencapaian, tapi ini merupakan awal lebih semangat lagi dalam mendedikasikan dirinya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan menghimbau kepada sanksi bagi ASN pelanggar kedisiplinan sesuai aturan yang berlaku, salah satunya pemecatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika saat ditemui usai pelantikan P3K dan PNS di halaman kantor Bupati Bintan menjelaskan, saat ini pihaknya telah merancang peraturan Bupati yang mengatur tentang kinerja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Salah satunya adalah tentang kedisiplinan pegawai, baik jam kerja maupun laporan kinerja harian setiap pegawai. Rancangan peraturan Bupati tersebut merujuk pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang kewajiban dan larangan bagi PNS, serta sanksi disiplin yang dapat dikenakan. Maka kita sudah merancang perbuk terhadap peningkatan kedisiplinan para tenaga P3K yang hari ini dilantik. Ya, salah satunya cara mengatur jam masuk dan jam pulang kantor. Kemudian bagaimana cara melaporkan kinerjanya per hari. Maka nanti ada aplikasi sikap namanya yang sama hari ini ASN kita lakukan, itu terus diaplikasikan untuk seluruh P3K. Nah tentu harapan kita tidak ada yang tidak masuk semua. Kalau seandainya tidak masuk, tentu ada tahapannya, ada sanksi sedang, ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Metodologi ini sesuai dengan peraturan tentang peningkatan kedisiplinan P3K yang sudah dikeluarkan. Nah, sanksi terberat itu kita mesti sampaikan, sanksi terberat itu ketika teman-teman 10 hari tidak masuk secara berturut-turut, maka konsekuensinya yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Seluruh jamaah haji asal Kota Tanjung Pinang termasuk 26 jamaah yang sempat tertunda keberangkatannya karena masalah visa telah tiba di tanah air. Keterlambatan visa haji menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Tetapi semua jamaah pada akhirnya dapat menyelesaikan perjalanan ibadah mereka dan kembali ke Indonesia. Sebanyak 26 jamaah haji asal Kota Tanjung Pinang yang tergabung dalam kloter kedua tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura atau SBP Tanjung Pinang pada Sabtu 14 Juni 2025. Kepulangan 26 jamaah haji tersebut disambut oleh Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah beserta jajaran FKPD Kota Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan 26 jamaah haji yang tiba hari ini
merupakan kloter terakhir dengan total sebanyak 213 jamaah haji Tanjung Pinang tahun 2025. Lis menjelaskan pada kloter kedua tersebut terjadi pemisahan keberangkatan dengan jamaah haji sebelumnya yang sudah sampai di Tanjung Pinang. Penyebabnya adalah visa yang belum keluar sehari sebelumnya. Ya ini yang terakhir, orang yang terakhir. Kemarin ini kan persoalannya kan ada 1 hari space-nya itu karena visanya belum keluar. Ya, jadi masih belum keluar, tetapi sudah selesai tapi belum keluar dari kedutaan. Alhamdulillah setelah 1 hari kawan-kawan berangkat, mereka berangkat dan hari ini juga semalam 187, hari ini 26 orang. Diketahui sebelumnya sebanyak 187 jamaah haji asal kota Tanjung Pinang yang tergabung dalam kloter pertama tahun 2025 telah tiba dengan selamat di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura pada Jumat 13 Juni 2025 kemarin. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.